Shalom semuanya, kembali sama saya Pase sama istri saya Silvi. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lah ya, supaya dari obrolan kita ini ya paling nggak bisa memberkati semuanya. Dalam pengalaman, dalam perjalanan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, ada satu topik ya yang cukup digumuli lah, yakni soal perceraian. Perceraian ya, ada banyak orang-orang terdekat kita yang pisah gitu ya, yang bercerai setelah menikah dengan argumentasi yang kadang-kadang kalau kita mau jujur dengar cerita mereka ya, logika kita mengiyakan gitu ya. Iya bercerai mungkin jauh lebih baik daripada dipaksakan gitu ya. Dan pada faktanya ya banyaklah orang terdekat kita yang pernikahannya kurang baik lah ya, bahkan gagal dalam pernikahan. Nah, kita mau ngebahas itu dalam beberapa menit ke depan. Sebenarnya gimana sih gitu ya, orang kok bisa dalam Tuhan bisa bercerai, dan solusinya seperti apa misalnya gitu, dan dalam pengalaman kami sebagai pelayan Tuhan tuh bagaimana meresponnya gitu. Kalau lo ada nggak yang mau diceritain soal apa, ditanyain ke gua soal apa? Enggak, tapi yang aku ngehnya gini, maksudnya kalau orang sampai bilang nggak cocok lah atau apa, kayaknya mungkin ada yang benar-benar memang dari awal cocok gitu sampai kakek nenek gitu. Tapi paling dari 1000 ya hanya 1-2 gitu. Nah, dengan berjalannya waktu terus kita udah 15 tahun ini yang aku lihat gitu. Nggak cocok ya? Bisa sampai sekarang gitu kita bertahan bukan karena kitanya cocok dari awal gitu maksudnya, tapi karena kitanya mau menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan perintahkan gitu. Karena kalau misalnya ngikutin daging, ngikutin ego kita gitu, kan? Ya memang banyak lah yang nggak ini maunya gimana? nggak sejalan gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya lihat ada orang nikah baru berapa tahun terus langsung, iya saya udah nggak cocok sama dia gini-gini, kayaknya itu hanya alasan dia gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat Tuhan bilang dia benci perceraian, harusnya dia bisa ngaca gitu. Ya buktinya aku gitu udah ngaca berkali-kali setiap kita berantem itu benar-benar, Tuhan ini mesti gimana gitu, kita bebal. tapi ya gitu maksudnya. Ya sih, memang ini pertanyaan dan juga masalah yang kita hadapi, kita lihat gitu ya. Solusi yang kita punya jelas, nggak boleh bercerai gitu ya, tapi faktanya masih banyak yang bercerai. Jadi kalau menurut saya sih tadi Silvi bilang ya, rumah tangga tuh nggak ada yang harmonis 100% dari awal sampai akhir. Mungkin ada tadi, tapi langka lah gitu ya. Mungkin kalau laki-lakinya nikahnya umur 60, perempuannya masih 20 tahun gitu ya. Jadi laki-lakinya bisa ngalah mulu mungkin ya. Tapi kalau bedanya beberapa tahun dengan apalagi latar budaya, suku berbeda, pendidikan berbeda, pasti adalah masalah gitu ya. Tapi tadi kalau saya sih ya, saya orangnya keras gitu ya. Sempat surprise juga sama perempuan bebal ini bisa bertahan belasan tahun. Tapi karena itu tadi, kalau menurut saya ya, dalam perjalanan rumah tangga kami, kita dimulainya pertama dengan doa, gitu ya. Jadi ya ketika mengambil keputusan untuk menikah itu bukan karena semata ketertarikan fisik atau daging, tapi benar-benar kalau saya jujur ketika sebelum menikah sama Silvi itu doa khusus sama Tuhan untuk tahu kan ya. Jadi Tuhan, gue mau sebentar lagi STH nih, sebentar lagi mau melayani Tuhan nih, udah punya background teologi nih. Di Jakarta, Jabodetabek kayaknya enggak lah gitu ya. Pertama, bokap nyokap juga nggak support, beda gereja gitu, beda iman dengan, bukan beda agama, beda iman ya. Jadi bokap nyokap di gereja Protestan, saya di karismatik, pasti nggak disupport gitu ya. Kan kalau satu
iman gitu kan, paling nggak ya gue khotbah bokap nyokap bisa bisa jadi jemaat dulu gitu, kok persembahannya ke gue gitu kan, bisa telepon bule, bisa telepon keponakan sepupu udah sini dulu lah ibadah bareng, bisa seperti itu dikondisikan. Tapi kan nggak, waduh berat nih, juga punya modal juga, nggak ada sponsor juga, udahlah kita nanti gue doa gue mau ke Kalimantan atau ke Papua aja lah gitu ya, nekat lah gitu ya melayani Tuhan, tapi supaya bisa langsung pelayanan saya doa secara khusus tuh, pengen istri, pengen perempuan yang bisa main musik lah gitu ya. Keyboard ada di rumah, saya mau gotong, dia bisa main keyboard. Jadi kalaupun kita hanya berdua, kita sudah bisa mulai pelayanan. Ya puji Tuhan dapatnya Silvi. Jadi memang saya mulai dengan doa. Dan yang kedua, sudah cukup matang sih. Gue 27 ya saat itu nikah ya, 27, 28 ya. 30 ya, 30, 27 gue bertobat. Iya, kan? aku 30, lo 25. Ya, jadi kita berdua udah di usia yang cukup matang. Ya matang itu relatif ya. Tapi secara ukuran buku-buku soal pernikahan usia 30 tahun itu laki-laki sudah cukup matang, 25 perempuan sudah cukup matang. Sudah. Tapi dengan kamu ngomong gitu bukan berarti aku nggak pakai doa juga. Justru kita bisa merit itu awalnya kan bukan maunya aku gitu. Ya ini kan gue dulu, Iya. ya. Gue ngomong dulu gue ya. Jadi kita udah cukup matang ya. Terus yang ketiga, kita meskipun tahu firman, tapi kita dilayani konseling pranikah itu dan pemberkatan nikah oleh hamba Tuhan yang kalau bagi saya, meskipun yang disampaikan gue udah tahu gitu ya, tapi disampaikan, diceritakan. Jadi saya bukan cuma tahu pernikahan itu di Alkitab, tapi ada orang yang benar-benar ngomong direct, empat mata begini, harus begini, nggak boleh begini, resikonya nanti begini, pernikahan tuh begini, hubungan seks tuh begini, bla bla begitu diceritakan. Jadi paling nggak akhirnya saya jadi benar-benar terbuka gitu loh. Oh iya ya, konsekuensi sebuah pernikahan tuh begini, masalah tuh pasti ada. Jadi sudah semakin mantep gitu ya, bekal untuk ketika ya konsekuensinya harus ya sampai maut hanya yang memisahkan gitu. Nah, kalau saya sih itu, jadi ketika akhirnya kita sempat ribut, dan kan gue juga emosian juga, pernah lah ya, bohong lah kalau saya nggak pernah nyakitin dia, mukul dia juga nggak pernah ya, pernah saudara, jadi jangan bilang si Seno ini nggak pernah mukul Silvi, pernah gitu, kesel minta ampun gitu, tapi akhirnya nyesel, bertobat, terus berusaha untuk nggak ulangi lagi. Nah, Silvi juga, dulu mulutnya pengen dicocol sama cabe gitu ya. Ya itu kalau akhirnya saya bisa terima, udahlah ya, berusahalah gitu ya. Toh kita mau ngerjain firman Tuhan, harus mengasihi istri, harus mengampuni istri. Ya meskipun kesel gondoknya gimana ya, belajar Tuhan tolong berjalannya waktu, lembutkan lagi hatiku, lembutkan hati Silvi lagi, akhirnya bisa harmonis lagi gitu. Dan karena saya tadi 3 hal tadi ya, terus juga mau menghidupi firman Tuhan ya, tadi kata Silvi, ya akhirnya ya sudahlah, mau apa lagi gitu loh ya. Ya yang begini ya udah langka lah, nggak nemu lagi yang bagaimana. Dan saya udah tahu, banyak bergaul juga, kalau kita mau mencari sesuatu yang lebih bagus dari yang sudah kita miliki, kalau itu orientasinya, kita akan ketemu lagi nanti setelah mendapatkan yang bagus, yang jauh lebih bagus lagi, ya kan? Ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau gitu kan ya, pasti itu begitu. Dan kalau itu goalnya kita, sampai kapan gitu? Sampai kapan kita bisa mendapatkan di dunia ini yang sempurna? Nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu ya, sempurnanya milik Tuhan begitu. Nah, kalau saya gara-gara itu akhirnya ya saya bisa terima Silvi, berusaha memahami, meskipun gondok saudara ya, namanya udah omongin, nggak didengerin, nggak dilakuin, emosi dulu terekspresi karena kesel, capek dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya tadi saya bisa cooling down lagi, Silvi bisa maafkan saya dan lain sebagainya, dan akhirnya kita bisa terus berjalan sampai usia pernikahan kita yang udah 16 tahun ya, mau 16 tahun ini. Itu kalau saya, sekarang udah. Kalau dibilang dari awal, iya bukan maunya aku. Yang aku cerita, belum merit, hari ininya gitu, besok merit, masih doa Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, belum telat, dibatalin, paling nanggung malu. Itu doa aku. Bahkan jadi besoknya merit, malam ini tuh masih doa begitu gitu. Kalau bukan benar-benar, karena takut banget kalau misalnya salah.
mikirnya kalau kita udah masuk terus ternyata bukan dari Tuhan, itu tuh buat aku tuh udah kayak gimana banget gitu. Nah ternyata Tuhan ya sampai sekarang gitu ya, begitu diproses itu memang sakit, tapi paling enggak ya Tuhan mau buat kita jadi lebih baik. Semua dulu aku tuh banyak orang tahu kalau misalnya bawel gitu kan, kalau misalnya Dulu, iya sekarang juga kali. maksudnya kalau nggak suka sama orang tuh kelihatan dari mulutnya. Kelihatan. Enggak lah. Oh, enggak ada. Enggak kelihatan ya. Enggak, ya sekarang bisa ngekang mulut tuh bukan karena akunya ya, karena Tuhan udah proses. Lewat apa? Lewat kamu gitu. Jadi banyak hal-hal jelek dari aku, Tuhan sedikit-sedikit Tuhan hilangin gitu. Terus paling enggak ya buat kebaikan kita gitu. Segala sesuatu yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita, proses kamu, proses aku, balik masing-masing untuk kebaikan kita gitu. Nah, jadi sampai sekarang ini kalau misalnya lihat, ya iya kalau misalnya pernikahan itu dibilang cocok bener-bener gitu, iya Susah. nggak ada yang Iya. cocok gitu. Iya, iya. Kita ya udah 16 tahun, udah hampir 16 tahun ada aja gitu. Bukan masalah yang big deal ya, bukan masalah yang gede-gede ya. Enggak, kan kita nggak pernah ribut masalah another woman, another man gitu kan. Nggak pernah juga masalah misalnya sampai yang apa, krisis yang apa gitu kan. Masalah kita cuma masalah kecil-kecil tapi itu ada aja gitu. Yang perintil-perintil itu ada, padahal kalau mau dipikir-pikir mestinya udah 16 tahun ya nggak ada lah kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau tadi saya memang memahami bahwa kita nggak mungkin bisa sama gitu ya. Kita aja yang satu ranjang, satu kamar, 16 tahun, tetap aja ada perbedaan-perbedaan yang udah di-sharingkan pun kadang-kadang masih bisa juga ditanggapi salah. Ya, sekarang lagi beranjak kita mau hidup menghidupi apa gitu. Kalau kita mau menghidupi daging ya, gue yakin kita udah cerai kapan tahu gitu ya kalau ngomongin ngikutin menghidupi daging, perasaan lah, pride lah, dan lain sebagainya ya. Tapi karena kita mau belajar berdua ini menghidupi firman ya, dan saya bilang berkali-kali, ikut Tuhan tuh siapa bilang enak gitu kan, ngerjain firman Tuhan tuh siapa bilang enak gitu ya. Nah, tapi ketika kita berusaha orientasinya itu, ya meskipun sakit lah gitu ya, tapi Tuhan tuh balut gitu loh. Ya, gue kesel sama lo, ya selama 16 tahun ada, tapi nggak sampai tuh kayaknya kayak gimana gitu, sampai ya kesel ketika meluap udah, saya tuh namanya expression apalah pokoknya kalau udah diekspresikan gitu ya, udah selesai gitu ya, terus nggak sampai lama, mendam lama gitu ya. Jadi karena saya kalau beda pendapat sama Silvi, seingat saya nggak pernah tuh punya pikiran yang orientasinya daging. Dalam artian kalau gue kesel sama lo tuh, gue niat itu yang gue keselin itu sesuatu yang bagi gue baik atau benar gitu. Nah, mungkin caranya gue salah nyampeinnya, mungkin cara mengkomunikasikannya salah. Nah, karena itu bukan daging gue semata, tapi demi kebenaran, demi kebahagiaan kita berdua, rumah tangga dan juga pelayanan, makanya gue tuh nggak terlalu seperti apa gitu. Nah, makanya kalau bagi saya tuh kalau mau berubah tangga tuh sudah selesai, mestinya sudah selesai sama udah dewasa tadi, sudah selesai dengan apa ya, dengan daging yang itu, yang apa namanya, termasuk ego gitu. Ya ego boleh, tapi bukan lagi ego yang meledak-ledak, yang daging yang benar-benar kayak gimana gitu. Kalau mau berumah tangga tuh harus memahami sungguh dan mau hidup sungguh bahwa kita ke depan nanti nggak lagi sendiri. Jadi kayak dulu ketika saya masih belum nikah sama Siti, saya punya mimpi khusus nih, yang gue mau kejar nih, mimpi laki-laki lah ya, maksudnya gue mau beginilah. Tapi ketika gue menikah sama lo, mimpi gue itu udah gue kubur, enggak lah. Meskipun masih ada keinginan ya, untuk kalau siapa tahu Tuhan ke depan nanti kasih jalan gitu ya, bisa mendapatkan itu, tapi bukan jadi orientasi ya. Nah, mimpi saya ke depan itu ya
bersama Sylvie. Nah, ketika kita sudah punya satu tujuan yang sama, satu gerak yang sama, meskipun dalam perjalanan kita berbeda banyak hal, bahkan berargumentasi cukup besar, tapi karena goalnya tadi menghidupi firman Tuhan dan juga mimpinya demi bersama-sama, ya hal-hal yang kayak gitu-gitu bisa beres. Dan kalau ada teman-teman yang sekarang ini sudah Kristen, hamba Tuhan pula, terus rumah tangganya bercerai, ya bagi saya mungkin tidak melewati itu. Dan kalau saya mau survei sungguh, ada beberapa teman yang mengalami seperti hal ini, memang dia tidak melewati kayak kita gini. Contohnya, ya kalau dibilang, lu doa nggak? Ya pasti doa. Tapi pertanyaannya, doanya tuh apa? Ya, jangan-jangan doanya gini, Tuhan aku mau perempuan yang seksi, yang cantik. Nah kalau itu kan doa juga kan, minta sama Tuhan, tapi kan untuk hal-hal daging. Nah kalau gue tadi doa tadi, tahu kan, gue minta tuh bukan apakah saya tidak punya mimpi perempuan seperti apa yang saya peristri, kan pasti punya, tapi saya udah buang jauh-jauh tuh, gue ke depan ini mau melayani Tuhan, gue butuh perempuan yang bisa imbangin gue, yang bisa backup gue dalam pelayanan, mendukung pelayanan, ya butuh pemain musik secara spesifik saat itu, karena ya, kita di karismatik itu kalau nggak ada keyboard ya nggak asik gitu kan ya. Saya nggak bisa main musik, jadi banyak itu yang spesifik, hanya itu aja. Nah ketika udah seperti itu ya akhirnya tadi ya saya yakin gue dapat Sylvie dari Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin orang semua bisa berdoa meminta, udah aku doa kok dapatnya dia gitu ya, tapi langkah berikutnya apakah sudah dewasa, sudah matang. Dua hal ya, belum pasangan laki-lakinya matang, perempuannya matang. Bukan lagi sekadar cinta yang meletup-letup, cinta yang eros, bukannya eros nggak penting ya, penting eros. Kalau nggak ada eros ya melambai dong. Iya dong, nggak bisa punya anak gitu loh, nggak bisa bahagia juga, harus ada cinta lawan jenis itu kan. Tapi sudah dibalut dengan kedewasaan. Dan yang ketiga tadi, pentingnya itu, makanya di gereja yang kami gembalakan itu harus ada konseling pranikah, meskipun tidak seperti gereja-gereja mainstream yang 6 bulan, 1 tahun gitu ya, enggak. Yang penting saya punya waktu 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin bisa lebih dari itu dengan pasangan masing-masing untuk ceritakan ya, karena itu penting bagi saya dulu ketika dulu konseling pranikah. Dan kita juga dulu nggak lama kan, ya kita datengin Om Heru, kalau Om Heru denger ini, ke Kelapa Gading, ingat nggak ya? Ya, terus ya tempatnya terbuka juga, nggak tertutup ya, di restorannya gitu, orang lalu lalang. Nah, pas giliran saya, Sylvie kemana dulu, pas giliran Sylvie, saya kemana dulu gitu kan ya. Tapi dari beberapa jam itu, ya itu bagi saya ya, ada satu kalimat, ini kita ngomong agak dewasa ya. Nggak tahu Om Heru ngomong gitu kalau nggak. Om Heru ngomong gini nih, Sen, rumah tangga itu yang saya akhirnya terus ngomong saudara kepada orang yang saya konseling ya, dengan bahasa saya. Ini saya pakai bahasa saya ya, bahasa Om Heru agak beda-beda tipis ya. Kurang lebih gini, Om Heru ngomong gini, suami istri itu hubungan seksual itu pasti sesuatu yang dibilang penting, dibilang nggak penting juga bisa jadi, tapi itu ya sesuatu yang lumrah, hubungan seksual. Terus Om Heru ngomong gini, nah sebagai laki-laki pasti nanti adalah godaan gitu untuk misalnya membandingkan istri kita dengan perempuan lain. Terus Om Heru nanya gini sama saya, halo Om Heru, masih ingat nggak hubungan seksual itu berapa lama sih, Sen? Lah gue kan nggak tahu ya. Dalam artian gue belum punya kehidupan seperti itu kan. Terus ya tapi kan dulu kita saya jujur laki-laki yang yang nggak bener juga gitu ya, suka nonton video-video yang nggak bener dulu. Nah kalau di video-video sih panjang tuh, apa saya bilang gitu kan ya. Tapi kalau yang benernya paling berapa menit. Nah itu paling kata Om Heru paling hebat ya 5 menit gitu ya. Jadi kalau nanti lo tergoda sama perempuan lain, yang lo bisa rasain seenak-enaknya cuma 5 menit. Nah, yang sebenarnya lo bisa dapetin dari istri lo sendiri. Sama rasanya. Itu bahasanya Om Heru sebagai laki-laki dewasa kepada saya yang mau menikah saat itu. Cuma mungkin perasaannya aja dengan perempuan yang ini, mungkin lo lagi menggelora cinta atau wangi, nah itu kan bisa lo treatment di istri. Tapi perasaannya, rasanya itu sama. Itu langsung di otak tuh. Di otak gue nih.
Karena kan ya namanya laki-laki muda, gue kan nggak jelek-jelek banget kan. Pasti apalagi dulu zaman kita di gereja itu ada banyak pendeta-pendeta yang kita tahu kan jatuh dalam perzinahan. Terus itu di otak tuh masuk, makanya semua yang jemaat The Way yang saya konseling, saya ngomong itu juga sama laki-lakinya sama perempuannya juga. Hubungan seksual itu dengan perempuan yang lain paling bisa kau nikmati cuma 5 menit. Ya. Itu udah hebat banget katanya gitu. Habis itu yang lo rasain penyesalan, dosa, gak worth it. Nah itu yang saya terus pikirin dalam benak saya, dan saya hidupi 16 tahun ini. Ya ada godaan kayak apapun, pikir-pikir kan, ya udahlah sama aja. Jadi itu mungkin yang menjadi saudara ya, menjadi bekal juga buat saya, sehingga saya bahkan berani bilang kan di khotbah, gue sekarang mah digoda kayak gimana pun sama perempuan-perempuan, nggak ada kepikiran macam-macam gitu. Karena tadi itu perkara sederhana kalimatnya, tapi nyantol banget di kepala. Ya, iyalah, buat apa juga cuma 5 menit gitu kan. Kenikmatannya cuma 5 menit, tapi dampaknya berujung pada kekekalan, dan itu yang kini saya hindari. Mungkin itu juga yang harus dipikirin oleh banyak orang. Ya, makanya di gereja kami, kalau orang tidak mau ikuti konseling pranikah, akan kita berkati. Bahkan saya pernah nih, dulu ingat nggak ada full timer loh saudara. Udah mau nikah ya, konseling sama saya ya. Terus pada satu titik di konseling itu, karena saya menganggap penting itu konseling. Siapapun yang mau menikah, mau full timer gereja kah, mau orang penting, anak orang kaya. Kalau saya sampai satu titik, ini nggak bisa nih diterusin nih. Saya nggak terusin terus. Saya bilang kalau lo belum bisa beresin soal ini, ya udahlah, saya nggak bisa berkati. Apa yang terjadi? Orangnya keluar, gitu kan ya. Terus ya mereka tetap menikah dengan pasangannya di gereja lain. Ya. Dan kalau bagi saya lega. Kenapa? Karena kalau bagi saya, seperti Om Heru dulu yang konselingin kami, yang berkati kami lagi, selama Om hidup, ya kamu kalau ada masalah larinya ke Om Heru, jangan ke papamu. Karena kalau ke papamu, mamamu, pasti papamu mau belain kamu. Ke Silvi gitu kan. Jadi lebih baik Om. Itu yang saya terapkan di dalam konseling pranikah. Jadi makanya kalau orang itu tidak mau terus terikat dengan saya di depannya, saya nggak mau berkati. Karena bagi saya, yang saya berkati itu saya bertanggung jawab sama Tuhan atas kebahagiaan mereka. Kalau tanggung jawab saya selesai ketika saya mati. Jadi makanya dulu sembarang orang bisa saya berkati, saudara. Tapi ketika saya sudah semakin memahami, nggak bisa. Saya nggak akan berkati orang yang bukan jemaat kita. Sebab yang mau diberkati di The Way harus orang yang mau bertumbuh bersama, paling tidak dengan saya, sampai saya mati. Supaya kalau ada masalah mereka berdua, saya bisa ikut memberikan saran dan masukan. Begitu ya. Ya itu. Jadi cukup sedih sih kalau ngeliat ada orang bercerai gitu ya. Untuk perkara-perkara yang kayak gitu. Ya karena kita aja udah hampir 16 ini, suka mikir, berarti orang-orang yang bercerai itu ngalamin seperti yang kita alamin gitu. Kadang kalau misalnya gimana juga pas lagi sedih-sedihnya tuh suka ada kepikiran terus gitu, kalau pisah gimana, langsung aku buang jauh-jauh gitu ya. Akhirnya minta ampun, Tuhan tolong gitu. Yang selama ini aku jalanin gitu ya, cuma minta tolong Tuhan doang gitu. Cuma Tuhan yang bisa tolong gimana bisa lewatin masalah demi masalah yang kita hadapin gitu. Ya satu pasti ya, Tuhan benci perceraian gitu. Jadi ya, hal itu ya nggak bisa lah gitu, nggak ada excuse sama sekali gitu. Itu yang mesti dikedepanin. Jadi kalau misalnya apalagi seleb gitu kan, kita lihat di TV apa, ini baru married nih cerai gitu. Mudah ngomong untuk cerai, tapi tanggung jawab kita ke Tuhannya itu yang berat kan. Dan nggak gitu doang, ada embel-embel yang lainnya gitu, ada kutubnya apa segala macam. Itu kan nggak semudah kelihatannya. Ya, itu makanya kalau yang terakhir ya, kalau menurut gue, ketika kita mau menikah, kita jangan ngomong yang manis-manisnya. Ya, mesti kita juga siap dengan hal-hal yang pahitnya itu. Ya, terutama kalau bagi hamba Tuhan gitu ya. Ini sharing aja nih saudara. Kebanyakan orang tuh perempuan, terutama kalau pacarnya calon pendeta gitu ya, itu mikirnya udah gimana gitu ya. Padahal bagi saya perempuan itu harus tahu sebelum jadi istri seorang pendeta,
dia harus tahu bahwa pendeta itu hidupnya bergantung sama Tuhan. Jadi ketika pendeta itu ya lagi jadi pejabat sebuah gereja besar, ya mungkin income-nya ada, berlimpah gitu kan. Tapi kan namanya kehidupan, ya Tuhan bisa izinkan juga gerejanya bisa bubar, bisa hancur, dan kehidupan ekonomi otomatis susah. Nah, perempuan itu bisa nggak terus mendampingi suami yang pendeta itu? Nah, dalam banyak kasus banyak orang seperti itu. Ya, makanya ingat nggak dulu waktu pas gue mau nikah sama lo, kan gue bilang, gue nggak ngarepin di gereja kita itu loh ya. Jadi kan lu bilang gini, nanti papa ngomong sama aku, nanti dia mau ngomong sama gembala gitu. Nggak, gue nggak penting begitu. Ya. Pokoknya ya udah, kalau kita ada jalan, Tuhan izinin, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, gue siap ke Kalimantan. Gue ngomong kan ke Papua, ya, lu ikut gue ya. Gitu. Nah itu yang saya ngomongin, kita hidup bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh. Nah ketika kita sudah seperti itu, ya bagi saya sih akhirnya kedepannya juga dengan orientasi yang sama, bisa lebih enak gitu. Nah banyak kan masalah ekonomi ya kalau dalam hubungan perceraian terjadi antara keluarga hamba Tuhan, karena ekonomi hamba Tuhan kan gak digaji, saudara. Kayak saya mana digaji? Ya kadang-kadang dapat gede. Dulu tuh di gereja lama saya gak digaji, tapi minggu udah tahu khotbah berapa, tiba-tiba bisa off. Bisa di cutting, bener-bener off gitu ya, nggak ada pemasukan sama sekali. Nah kalau Sylvie tidak saya ngomongin di awal seperti itu, kalau Sylvie tidak menyadari bahwa dirinya adalah istri hamba Tuhan, bisa rayapan. Dia sudah memahami aja, dia sempat deg-degan gitu kan ya, sempat bingung juga, sempat khawatir juga, apalagi kalau dia tidak saya treat atau dia tidak tahu bahwa siap akan menghadapi situasi seperti itu. Ya puji Tuhan lah, kami bisa bertahan, dan bagi saya perceraian itu tidak menyenangkan Tuhan. Jadi masalah pasti ada lah. 16 tahun kami menikah, masalah pasti ada. Hari demi hari ada masalah pasti ya. Ribut mulut, ya pasti iyalah. Apalagi kalau saya kan 24 jam di rumah, pandemi gini kan, nanti malah mau live-nya di rumah, nggak pakai rekaman lagi. Ya, berarti buka kamar ketemu dia, ya, makan ketemu dia. Kalau saudara masih kerja, ya masih mending lah, masih bisa keluar rumah bebas dari istri. Nah kalau saya kan nggak, jadi otomatis kalau beda pendapat, omongan itu ya pasti wajar lah. Ya kan nggak mungkin bisa harmonis kayak film-film gitu. Ya, tapi bagaimana kita menyikapinya? Nah, lo beres nggak, ada pahit nggak sama gue? Puji Tuhan sekarang udah beres. Oh, puji Tuhan. Gue ada. Nggak ada. Kita beres semuanya ya, karena juga bagi saya jangan pernikahan itu diembel-embeli dengan sesuatu. Kalau nggak punya anak kita cerai. Makanya di konseling pranikah itu penting, saudara. Ya, ingat nggak dulu Om Heru? Kalau kita nikah dulu, ini selagi Om Heru, karena dulu yang kita cuma Om Heru gitu. Itu yang saya teruskan ke orang-orang yang saya konseling. Kalau kita nikah, konsekuensi punya anak itu logis. Ya, jadi jangan ditahan-tahan. Kalau Tuhan mau kasih sekarang ya silakan. Tapi kalau Tuhan nggak izinin juga harus siap. Makanya kalau saya, saudara ya, saya saranin, lo ceklah berdua. Ya, spermanya bagus nggak? Sel telurnya bagus nggak? Nah kalau ada kelemahan, ada masalah nih, misalnya dokter bilang secara laboratorium, wah sulit nih spermanya 0 gitu. Nah perempuannya masih mau nggak lanjutin ini? Kalau masih mau, berarti siap dengan konsekuensi, meskipun kita percaya mujizat Tuhan ya, kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi perempuan ini siap bahwa nikah sama laki-laki yang spermanya 0 ini, ya berarti konsekuensinya besar kemungkinan tidak punya anak. Nah kalau siap, ya jangan nanti bercerai gara-gara nggak punya anak gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi saya pun sama Sylvie juga ya seperti itu. Jadi kalau memang yang pahit-pahitnya sudah kita ngomongin, sekarang kami punya anak, ya puji Tuhan, dikasih Tuhan kepercayaan. Tapi andai kata pun tidak, saya percaya saya sama Sylvia akan terus melayani Tuhan dan bisa terus mempertahankan, karena anak itu bagi saya hanya bonus saja. Punya rumah hanya bonus, punya mobil hanya bonus, punya gereja seperti ini dipercaya Tuhan hanya bonus. Ya lebih ke depannya ya Tuhan ingin kita bisa terus bersama, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya berharap ya nggak ada yang cerai lagi. Kalau yang mau nikah, cari gereja, cari hamba Tuhan yang benar-benar mau mentoring, mau konselingin pranikah, itu penting banget ya. Dan harus kembali ke Alkitab, jangan nafsu semata. Kalau cuma nafsu, mendingan nggak usah lah, karena laki-laki yang lebih keren, lebih ganteng di luar sana lebih banyak.
ya. Mending cari dulu sampai yang lu paling puas. Kalau yang perempuan paling seksi, lu di luar lebih banyak ya. Lu bilang, Pak, perempuan kok bibirnya udah belah, yang bibir 5 belah juga banyak di luar sana. Jadi kalau orientasinya masih sekedar, gue punya istri yang cantik, itu hati-hati dulu lah ya. Pikirin panjang. Karena Alkitab saya mengatakan pernikahan sekali dan hanya maut yang memisahkan. Gitu ya. Ada yang tambahan lagi? Dah. Oh iya, udah. Oke ya. Tuhan berkati semuanya.